Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 757, Saingan Cinta. Saingan cinta lagi. Luke dan Selina menari dan mengobrol selama beberapa menit. Akhirnya, monyet bermata tajam memperhatikan mereka dan berlari sambil tersenyum. Karen dan Hooks juga menyapa mereka. Namun, Karen memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia melihat bola bali antara Luke dan Selina. Dia sepertinya sedang mengukur saingan cinta. Luke dan Selina menyapa mereka dengan tenang, sebelum Luke menyeret Claire ke pesta dansa. Tentu saja, itu bukan tarian pasangan, tapi di depan api unggun bersama pengunjung pesta lainnya, tentu saja, mereka tidak melepas atasan mereka. Setelah menari sebentar, Luke kembali dengan monyet kecil itu. Claire memberinya sekaleng bir, tetapi Luke dengan tegas menolak, jadi dia memberinya sekaleng kok sebagai gantinya. Kamu minum, kan? Lukas mengangkat bahu. Saya berhenti minum setelah saya menjadi polisi. Itu bukan karena dia tidak bisa menahan minuman kerasnya dengan baik, tetapi karena alkohol hampir tidak berpengaruh padanya dan tidak berbeda dengan es loli tua. Cola setidaknya bisa mengisi banyak kalori dan memberikan energi harian bagi tubuh. Setelah mengobrol sebentar, Karen duduk di sisinya yang lain. Selina mengabaikan mereka dan terus meminum birnya sambil mengobrol dengan Claire dan Hooks. Melihat betapa mudahnya Karen melepas atasannya, mustahil baginya untuk mengejar Miss Jenny, jadi dia masih jauh dari kesuksesan dalam usahanya. Tiba-tiba, seorang gadis berjalan ke arah Luke dan mengulurkan tangannya. Senang bertemu denganmu. Luke menjabat tangannya sambil tersenyum. Panggil saja aku Lukas. Aku Clarice. Gadis itu memperkenalkan dirinya. Luke masih tersenyum sambil menatap tangan mereka. Apakah ini undangan? Clarice tampak bingung untuk sesaat. Dia tidak melepaskan tangannya. Mendengar kata-kata Luke, dia akhirnya tersenyum. Oh, mungkin karena kamu terlalu tampan sehingga aku tidak bisa menahan diri. Mereka melepaskan. Kemudian, Clarice mengulurkan tangannya ke Selina. Sepertinya kita belum pernah bertemu. Luke, bagaimanapun, mengulurkan tangan dan meraih tangannya lagi. Panggil saja dia Selina. Tapi, bolehkah aku mengajakmu berdansa? Clarice tertegun sejenak, sebelum dia tersenyum. Itu akan sangat bagus. Saat gadis-gadis itu menonton, Luke memimpin Clarice ke kerumunan yang menari. Hooks bingung. Karen terperangah dan mengutuk dalam hati. Saingan cinta lainnya. Claire menatap Selina dan kemudian pada Karen dengan ekspresi aneh. Dia punya firasat bahwa kakaknya akan mendapat masalah malam ini. Selina tetap tenang seperti biasanya. Dia menyesap birnya saat tatapannya tertuju pada Clarice. Dia sangat menyadari orang seperti apa Luke itu. Jelas tidak biasa baginya untuk mendekati seorang gadis. Karen, nona muda yang cantik, kaya, dan cantik, telah mengambil inisiatif berkali-kali, tetapi tidak pernah membuat kemajuan apapun. Bahkan lebih tidak biasa bagi Luke untuk segera menarik seorang gadis yang muncul entah dari mana ke dalam pesta dansa. Mengingat bagaimana Luke menghentikannya dari berjabat tangan dengan Clarice, Selina menjadi semakin curiga. Dia memberitahu Claire bahwa dia akan pergi ke kamar mandi, lalu membawa dolar ke hutan. Setelah berlama-lama di dalam mobil sejenak, dia kembali ke pantai dan duduk di sebelah Claire. Tentu saja, Luke memperhatikan gerakannya. Dia memujinya dalam hati, tetapi melanjutkan, benarkah? Anda dari Texas. Kebetulan sekali, aku juga. Setengah jam kemudian, Luke kembali dan menyuruh Claire masuk ke mobil. Dia bilang dia punya kabar baik untuknya, dan menyuruhnya pulang bersama mereka malam itu. Tentu saja, Claire tidak keberatan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Karen dan Hooks, dia masuk ke mobil dan mereka pergi. Luke mengetik nama di tablet dan memberikannya kepada Selina, yang duduk di kursi penumpang. Claire, yang berada di kursi belakang, merasa aneh. Hah? Dolar, kamu sangat bersemangat hari ini. Ah, begitu banyak air liur. Haha, jangan dijilat, jangan dijilat. Luke tahu bahwa dolar hanyalah dolar sekarang karena nugget emas nomor 1 telah digabungkan dengan Selina. Dia memiliki senyum di wajahnya dan tatapan aneh di matanya. Claire, apakah kamu sangat akrab dengan teman sekelas itu, Clarice? Setelah menangkis serangan air liur dolar, Claire menggelengkan kepalanya. Begitu, kami sudah berbicara beberapa kali, tetapi kami tidak banyak berinteraksi. Seperti apa kepribadiannya? Lukas bertanya lagi. Claire merasa itu aneh. Luke, apakah kamu benar-benar mengejarnya? Yah, saya tidak mengatakan bahwa dia buruk, tetapi saya benar-benar tidak tahu banyak tentang dia. Haruskah saya bertanya sekitar besok? Petik 2. Lukas berkata, tidak apa-apa. Saya hanya berpikir dia cukup berpikiran terbuka. Petik 2. Selina menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang mencurigakan tentang identitas Clarice, dan bahwa tidak ada kecocokan dalam database penjahat atau orang penting.
Luke mengalihkan pandangannya dan dengan santai menyebutkan posisi sukarelawan yang dia temukan untuk Claire. Tertegun sejenak, Claire kemudian berteriak. Ah, Lukas, apakah itu benar? Luke mengerutkan kening saat dia menahan dering di telinganya. Apakah kamu benar-benar bahagia? Kamu bukan penggemar berat sirah. Claire menjerit. Apakah kamu tidak tahu apa-apa tentang acara amal ini? Sudah ada 20 selebritas dan penyanyi yang akan tampil di acara itu, termasuk 2 band rock yang saya suka. Baiklah, Anda pasti tidak akan pernah mendengarnya. Baru kemudian dia ingat bahwa kakaknya bahkan tidak tahu bahwa lagu baru Sirah berada di puncak tangga lagu, tidak mungkin dia peduli tentang bintang dan penyanyi mana yang akan berpartisipasi dalam acara amal. Lukas tersenyum. Maka kamu harus siap secara mental. Claire bertanya, untuk apa? Luke dengan cepat memasang 2 earphone sebelum dia berkata, jumlah minimum bintang dan penyanyi yang berpartisipasi dalam pertunjukan ini adalah 50. Ramalan yang ideal adalah 100. Ah! Claire berteriak lagi. Kesal, Selina menutup telinganya dan menatap Luke dengan tatapan menuduh. Dia tahu bahwa Claire akan berteriak lagi, dan memasang earphone sendiri. Dolar, yang berada di kursi belakang, sangat ketakutan hingga merintih dan menjauh dari makhluk yang tiba-tiba berubah menjadi bansi yang menjerit. Ketika mereka sampai di rumah, Claire, yang terlalu bersemangat, diseret ke pelatihan tempur oleh Selina, yang tidak tahan lagi, dan ruang tamu akhirnya menjadi sunyi. Luke terhubung ke database di rumah dan sekali lagi mencari informasi tentang gadis itu, Clarice Johnson. Baru saja, ketika Clarice menyentuh tangannya, pemberitahuan sistem telah muncul. Sistem, energi tak dikenal terdeteksi mencoba menjalin hubungan dengan pikiran tuan rumah. Apakah kamu menerima? Dia dengan tegas memilih tidak dan menghentikan Clarice melakukan kontak dengan Selina. Dia tidak tahu bagaimana tautan mental diaktifkan, tetapi lebih aman untuk tidak bertindak sesuai dengan keinginan pihak lain. Claire, di sisi lain, selalu memiliki nugget emas nomor 2 pada dirinya. Keadaan simbiosis sangat tahan terhadap serangan mental, dan tidak ada kemungkinan besar terjadi kesalahan. Bab 758, Pilihan Claire dan Identitas Clarice. Sesaat kemudian, hasil Clarice ditampilkan di tablet. Semuanya masih normal. Mengingat berbagai detail kontaknya dengan Clarice, aroma dalam ingatan Luke tiba-tiba melayang di benaknya. Setelah membandingkannya berkali-kali, dia berkata sambil tersenyum, ini kamu. Betul sekali, jika Anda memiliki kemampuan itu, nyali Anda tidak akan kecil. Petik 2. 1 jam kemudian, Selina menyeret Claire keluar dari ruang latihan. Claire tidak lagi hiper. Dia mengulurkan tangan gemetar ke arah Luke. Tolong, Lukas, Selina ingin membuatku lelah sampai mati. Petik 2. Luke berkata sambil tersenyum, jika dia tidak membuatmu lelah, kamu tidak akan bisa tidur malam ini. Kamu harus berterima kasih padanya. Claire putus asa. Ya dewa, pasti ada yang salah dengan kalian berdua. Mengapa Anda berbicara sangat mirip satu sama lain? Tidak ada kesempatan untuk Karen, kenapa kau menatapku? Luke membuang muka dan menyesap tehnya sebelum mengambil tabletnya lagi. Pergi mandi. Kami akan membahas jadwal kerja sukarelawan ketika Anda keluar. Petik 2. Claire tiba-tiba hidup kembali dan berlari ke kamarnya. Beri aku 5 menit. Melihat Luke, Selina bertanya dengan senyum tipis, Nona Karen memang tidak baik. Dia bahkan menyuap Claire. Luke berkata, yang paling bisa dia dapatkan adalah tubuhku. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan hatiku. Selina, Lukas tersenyum. Aku bercanda, kamu juga harus mandi. Aku punya sesuatu yang penting untuk memberitahumu setelah Claire pergi tidur. Selina mendengus. Kamu menjadi buruk dalam mengubah topik baru-baru ini. Anda harus berlatih lebih banyak. Petik 2. Beberapa menit kemudian, kedua wanita itu selesai mandi. Luke dan Claire mendiskusikan jadwal pelatihan kerja lapangan dan kerja sukarelanya. Claire berpikir sejenak, lalu berkata, aku sudah memikirkannya selama 2 hari terakhir. Menjadi seorang polisi sebenarnya bukanlah pekerjaan yang saya sukai. Luke dan Selina tidak mengatakan apa-apa dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ekspresi Claire berubah serius juga. Selama ini pelatihan polisi menyadarkan saya bahwa sebenarnya saya tidak terbiasa dengan pekerjaan yang menitik beratkan pada disiplin dan hierarki ini. Saya lebih suka bebas. Hanya saja saya bertemu Karen dan Hooks di sana, dan mereka benar-benar berencana untuk menjadi polisi. Aku juga ingin melihat apakah aku bisa bertemu Batman, jadi. Dia tersenyum malu. Luke tidak menertawakannya. Apakah kamu sudah memikirkan apa yang ingin kamu lakukan di masa depan? Apa tujuan jangka pendek dan jangka panjang Anda? Claire memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Tujuan jangka pendek saya harus menyelesaikan universitas. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan kuliah saya di universitas dalam 3 tahun dan mendapatkan gelar. Tujuan jangka panjangku, apakah menjadi artis itu penting? Luke bertanya, artis seperti apa?
Seni itu terlalu luas. Lukisan, fotografi, patung, film, musik, sastra, dan bahkan olahraga ekstrim dapat diasosiasikan dengan seni pertunjukan. Claire berkata, saya terutama mempertimbangkan dua hal, menyanyi dan menari. Lukas tersenyum. Kapten pemandu sorak. Claire, ya, saya suka menantang diri sendiri untuk mencapai target yang sulit. Saya ingin berdiri di bawah cahaya terang dan melihat pemandangan dari sana. Pada akhirnya, di bawah tatapan diam Luke, dia masih memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Baik, sebenarnya aku selalu ingin menjadi selebriti, tapi aku tidak pernah belajar akting. Saya memiliki dasar dalam menyanyi dan menari. Luke bertanya, jadi, Anda tidak akan melewatkan kesempatan menjadi sukarelawan ini. Claire mengangguk tegas. Betul sekali. Senang melihat sendiri apa yang harus dihadapi seorang penyanyi, dan memastikan sebelumnya bahwa saya tidak membenci kehidupan ini. Lukas merasa puas. Dia tidak berpikir bahwa Claire cocok untuk pekerjaan sebagai petugas polisi. Sebenarnya, dia sendiri tidak terlalu cocok menjadi polisi. Alasan dia melakukannya dengan baik adalah karena motivasinya untuk mendapatkan pengalaman dan poin kredit, serta rasa bahaya yang selalu ada. Dia tahu bahwa bahkan ketika dia tidak ada di film, para pahlawan super akan menyelamatkan dunia. Tapi bagaimana jika ada yang salah? Bisakah dia hanya duduk-duduk dan menunggu kematian bersama keluarganya? Sebagai penggemar setia aturan keselamatan pertama, dia tidak akan pernah menaruh semua harapannya dan keluarganya pada pahlawan super. Dia tidak pernah melupakan orang-orang biasa yang tewas dalam perang antara pahlawan dan penjahat. Dia juga tidak ingin keluarganya dan dirinya sendiri berakhir seperti orang-orang yang meninggal tanpa kabar. Dia juga tidak akan mencela pahlawan super seperti yang dilakukan beberapa orang. Tanpa mereka, dunia akan berakhir dan tidak ada yang akan bertahan hidup. Mencela seorang superhero hanyalah cara bagi orang biasa untuk melampiaskan kesedihan mereka. Dia tidak membutuhkan itu. Dia ingin menjadi orang yang kuat, yang memiliki sumber daya yang cukup untuk melindungi keluarganya. Berdasarkan kemajuannya saat ini, ia harus dapat mencapai tujuan ini dalam 1 hingga 3 tahun, cukup untuk mengikuti setelah tirai dibuka. Claire juga telah membuat keputusan besar dalam hidupnya, dia akan meninggalkan Akademi Kepolisian dan memulai tugas singkatnya sebagai sukarelawan saat dia secara resmi berhubungan dengan pekerjaan dan kehidupan selebriti. Setelah Claire kembali ke kamarnya, Luke menunjuk Selina. Dia duduk di sebelahnya, dan dia berkata dengan suara rendah, apakah Gold Nugget merasakan sesuatu yang tidak biasa ketika Clarice menyentuh Claire? Seperti energi atau yang lainnya? Setelah berbicara dengan Gold Nugget, Selina menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tidak biasa. Mereka belum banyak berinteraksi, dan Gold Nugget tidak memperhatikan gadis ini. Luke berkata, pikirkan kembali baik-baik. Selina bersenandung setuju, lalu bertanya, apakah dia manusia super? Hanya seseorang dengan kekuatan super yang bisa membuatnya begitu berhati-hati dan menghentikannya berjabat tangan dengan Clarice. Lukas mengangguk. Ingat, cobalah untuk tidak melakukan kontak fisik dengannya. Kami melihat kemampuannya belum lama ini. Petik 2. Selin terkejut. Siapa? Tunggu, biarkan aku berpikir. Kami melihat seorang wanita dengan kekuatan super baru-baru ini. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Selina berpikir sejenak. Apakah dia manusia super yang berpura-pura menjadi Sanchez dan Harrison? Lukas tertawa. Aku 80% yakin itu dia. Selina berpikir sejenak dan berkata, dia bisa mengambil penampilan orang lain, jadi identitas Clarice mungkin tidak asli, kan? Lukas menyipitkan matanya. Iya, itulah mengapa Gold Nugget harus mengikuti Anda setiap saat untuk memastikan bahwa dia tidak akan meniru Anda. Selina berkata, dia tidak akan berpura-pura menjadi dirimu, kan? Kamu berdansa dengannya cukup lama. Lukas mencibir. Mungkin itu sebabnya dia berlari menemui kita hari ini. Tapi Nugget emas pasti akan mengkonfirmasi identitas saya. Petik 2. Dia kemudian menyentuh tangan Selina. Dia menggigil dan berseru pelan, tapi ekspresinya masih tenang. Baik. Gold Nugget mengatakan bahwa dia tahu bagaimana memastikan itu kamu. Lukas tertawa. Bagus. Adapun Claire, mereka berdua tidak khawatir. Nugget emas nomor 2 selalu bersama Claire dan tidak pernah pergi. Kedua klon dapat berkomunikasi secara telepati dan belum dibatasi oleh jarak. Bab 759, Luke palsu, tetangga palsu. Terakhir kali, Gold Nugget pergi bersama Luke untuk menyelamatkan Robert dari kapal pesiar di Atlantik, dan kedua klon itu masih bisa berkomunikasi satu sama lain. Mereka bahkan lebih berguna daripada telepon. Jika Clarice ini benar-benar mendekati Luke dan Selina dalam wujud Claire, dia akan langsung terlihat. Tiba-tiba, Selina berkata, Nugget emas mengatakan bahwa kedua klon perlu digabungkan kembali untuk memastikan tidak ada yang salah dengan klon kedua. Lukas mengangguk. Itu bisa keluar setelah Claire tertidur. Aku akan pergi ke bengkel. Sesaat kemudian,
Selina mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa Nugget Emas tidak menemukan sesuatu yang aneh, dan cloning itu telah kembali ke Claire. Luke menjawab bahwa dia mengerti dan kembali bekerja. Dia tidak terburu-buru untuk berurusan dengan Clarice Johnson. Bagaimanapun, orang ini masih di Akademi Kepolisian. Dia akan memberikan peniru ini satu set lengkap alat pelacak besok. Karena dia telah melihat anomali, selama dia tidak membuang semua yang bisa dilacak, dia tidak akan bisa melarikan diri semudah terakhir kali. Keesokan paginya, mereka bertiga pergi ke Akademi Kepolisian. Claire harus melalui prosedur untuk pergi. Luke sudah memberitahu Remik, dan Claire bisa menjalani prosedurnya sendiri. Luke dan Selina menyaksikan rekaman pengawasan dari mobil saat Claire berjalan keluar dari gedung administrasi dan mengucapkan selamat tinggal kepada siswa dari D15 selama istirahatnya. Dia pergi mencari Claire, kata Selina. Luke bersenandung dan terus menatap Clarice. Beberapa menit kemudian, Clarice pergi. Selina berkata, dia mencoba mencari tahu keberadaan kita. Luke mengambil laptopnya sambil tersenyum. Mari kita lihat apakah Nona Johnson memiliki kaki tangan lain. Melihat ke kamera, Selina berkata, dia mulai menelepon. Luke mengoperasikan laptopnya. Itu bukan nomor di formulir pendaftaran. Dia sebenarnya punya uang, dia menggunakan dua ponsel. Saat dia berbicara, tangannya dengan cepat terbang di atas keyboard. Mari kita lihat siapa yang kamu hubungi. Selina berkata, dia tidak lagi menelepon. Apakah Anda melacak nomornya? Petik 2. Luke berkata, tidak, tapi hampir sama. Sesaat kemudian, puluhan nomor muncul di laptopnya. Hanya angka-angka ini yang tercatat di stasiun pangkalan dekat Akademi Kepolisian. Lukas tersenyum. Berapa lama dia ditelepon? Sekitar 3 detik, kata Selina. Luke berkata, oke, kalau begitu hanya ada satu nomor. Mari kita lihat dengan siapa dia berbicara. Setelah beberapa saat, dia berhenti. Selesai. Selina melirik layar dan berkata, baiklah, akan aneh jika tidak ada catatan komunikasi. Dalam catatan nomor telepon yang mereka lacak, hanya nomor yang digunakan Clarice yang muncul, dan itu hanya setelah pelatihan polisi berakhir. Juga, keduanya adalah nomor prabayar. Sebagai pelanggan setia telepon prabayar, Luke tahu apa artinya itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Claire pergi ke kehidupan sukarelawan barunya. Luke dan Selina masih belum pergi. Setengah jam kemudian, Clarice meninggalkan Akademi Kepolisian dengan mobilnya. Luke dan Selina saling memandang dan tersenyum. Anak yang tidak sabaran. Mereka juga pergi. Alih-alih mengikuti mobil Clarice, Luke dan Selina pergi ke satu blok di sebelah timur kota dan berkeliaran di jalanan. Selina melihat ke kamera. Dia di sini. Luke bersenandung mengakui dan bertanya, sudahkah Anda mengkonfirmasi tujuan mereka? Selina berkata, seharusnya bungalow itu. Nomor itu dihubungi dari daerah ini baru-baru ini. Dia berpikir sejenak. Ayo pergi dan makan siang dulu. Mereka pergi bekerja seperti biasa di sore hari. Pada pukul 3, ekspresi Luke berubah. Periksa sistem keamanan di rumah. Ada seseorang di dalam rumah. Selina mengeluarkan tabletnya dan dengan cepat memeriksa rekaman pengawasan. Melihat gambar itu, dia berseru, wow. Jika Anda tidak tepat di sebelah saya akan berpikir bahwa ini adalah Anda. Petik 2. Melihat orang yang tampak persis seperti dia di layar, Luke mendengus. Sistem keamanan tidak memperingatkan pembobolan. Peniruannya sangat bagus. Selina mendecakkan lidahnya. Apakah dia menyentuh tubuhmu tadi malam dan berubah menjadi dirimu hari ini? Mengapa kemampuan ini terasa sangat aneh? Luke berkata, lebih aneh lagi melihatnya mengobrak-abrik rumah. Saat dia berbicara, dia melesat pulang. Ketika mereka sudah dekat dengan lingkungan mereka, Selina memperingatkan, dia akan lari. Dia mungkin tahu bahwa kita sedang dalam perjalanan kembali, apakah dia memiliki kaki tangan yang membantunya mengawasi. Luke berkata sambil tersenyum, jangan lupa bahwa dia membawa 2 gadis kembar bersamanya keluar dari departemen kepolisian. Selina bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia lari ke pintu belakang, astaga. Dia sekarang Karen Gaffney. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang berubah dari seorang pria menjadi seorang wanita hanya dalam beberapa detik. Itu luar biasa sebagai efek khusus film. Senyum Lukas semakin lebar. Itu keren. Mari kita menyapa, tetangga yang baik, ini. Mobil berbelok di tikungan dan melaju kencang. Suara derit ban di tanah terdengar saat Luke memarkir mobil di pintu belakang. Melihat Karen Gaffney, yang kebetulan berdiri di depan gerbang, Luke berkata dengan senyum cerah, hai, tetangga, lama tidak bertemu. Apakah Anda di sini untuk berbicara dengan Selina? Karen mendengar rem dan berbalik. Dia tertawa. Tidak, aku hanya lewat. Aku tahu kamu sibuk. Luke membuka gerbang belakang sambil tersenyum dan melewatinya. Tidak apa-apa, kami kebetulan pulang kerja lebih awal hari ini. Selina sudah keluar ketika Luke menghentikan mobil. Pada saat itu,
dia berjalan ke sisi jalan dan menarik Karen ke dalam rumah. Karena kamu di sini, mengobrol denganku sebentar. Kita belum bertemu selama berhari-hari. Karen tampak berkonflik. Maaf mengganggu Anda, Selina berkata, tidak apa-apa. Sudah lama sejak Anda dan Jeff datang untuk makan malam bersama kami. Ketika Jeff pulang kerja, minta dia langsung ke sini. Petik 2. Karen tertawa kering. Dia bekerja lembur hari ini. Luke dan Selina diam-diam merasa geli. Kerja lembur. Jeff Gaffney adalah manajer tingkat menengah di Departemen SDM yang menghabiskan waktunya mengobrol santai pekerjaan sialan apa. Setelah mereka memasuki rumah, Selina duduk bersama Karen dan menyuruh Luke minum. Luke meletakkan beberapa minuman dan makanan ringan di atas meja dan mengeluarkan setumpuk kartu poker saat dia duduk. Anda sangat kehilangan terakhir kali Anda bermain poker. Mari kita ronde lagi hari ini. Wajah Karen menegang. Yah, aku harus pulang dan memasak. Lukas melambaikan tangannya. Ini baru jam 4. Anda bisa memasak steak dan sosis saat Anda kembali. Itu tidak akan membawa Anda bahkan setengah jam. Jika Anda benar-benar tidak punya waktu, kami dapat mengemas beberapa daging BBQ untuk Anda bawa pulang nanti. Petik 2. Mulut Karen terbuka sedikit, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dalam kebingungannya, dia memainkan beberapa ronde Fight the Landlord atau apapun dengan Luke dan Selina, dan kalah dari Luke 3 kali. Bab 760, melawan Tuan Tanah saat lewat, dan mengikuti petunjuk. Luke, di sisi lain, melihat pemberitahuan sistem dan tersenyum. Jadi seperti itu. Sistem, Anda telah mengalahkan stasi Geraldine Carlyle dan telah menerima daftar kemampuannya. Kemampuan stasi Geraldine Carlyle, Basic Combat, Basic Firearms, Basic Intelligence Gathering, replikasi dasar X-Gen, sebagian tersedia. Prasyarat, 60 Strength, 20 Dexterity, 40 Mental Strength, dan 20.000 poin kredit. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Luke memberikan jawaban asal-asalan dan mengirimkan salinan Karen Gaffney. Karen, dengan cepat menyelinap pergi seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Berdiri di depan pintu, Luke terkekeh. Ada aroma khusus di udara yang tidak bisa dideteksi oleh orang biasa. Berkat hidung tajamnya, dia bisa dengan mudah menguncinya. Stasi dengan kekuatan super replikasi ini adalah kaki tangan dari saudara kembar yang melarikan diri dari tahanan. Dia juga berubah menjadi petugas SWAT wanita, Sanchez, dan berbagi mobil dengan Luke. Pada akhirnya, dia kembali menjadi Harrison dan keluar dari Departemen Kepolisian setelah dia mengambil si kembar. Kemampuan orang ini tidak mungkin untuk dilawan, dan merupakan salah satu kemampuan yang paling diinginkan Luke. Dia mengira ketiga gadis pemberani ini telah meninggalkan Los Angeles, tetapi ternyata tidak. Namun, dari komunikasi mental Luke, dia tahu bahwa stasi ini tidak jahat. Dia lebih seperti pencuri yang tertangkap basah dan sangat ingin melarikan diri. Namun, dia sangat tidak senang dengan fakta bahwa stasi telah melakukan kontak dengan Claire. Karena itu, dia memaksanya bermain kartu dengannya, dan menang 3 kali. Bahkan, setelah kemenangan bersih keduanya, dia memenuhi syarat untuk mempelajari replikasi dasar. Tapi dia masih mengejar kemenangan ketiga. Berdasarkan pengalamannya, bahkan orang beruntung seperti Taipan tertentu akan menunjukkan tanda-tanda nasib buruk setelah kalah 3 kali darinya. Jika seseorang dengan keberuntungan biasa kalah darinya 3 kali, itu normal bagi mereka untuk tersedak air atau terpeleset kulit pisang saat berjalan. Dia baru saja memperoleh kemampuan stasi secara sepintas. Bagaimanapun, dia bebas, dan bisa mendapatkan kemampuan dengan memainkan beberapa ronde Fight the Landlord. Dia tidak keberatan kehilangannya nanti. Namun, itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah dia telah memasukkan obat khusus ke dalam minuman yang dia berikan kepada stasi. Itu adalah obat yang dikembangkan untuk hidung tajamnya, yang telah ada di inventarisnya sejak ditemukan. Itu hanya akan dimetabolisme 72 jam kemudian. Sebelum itu, orang yang menyerap obat itu akan mengeluarkan aroma yang tidak bisa dideteksi oleh orang biasa. Untuk hidung tajam, tidak lebih sulit untuk dilacak daripada bau badan dan tidak seburuk itu. Itu bisa membantunya mengunci stasi dengan cepat dan penampilannya yang tidak terduga, sampai dia selesai berurusan dengan ketiga gadis itu. Malam itu, Luke mengajak Selina keluar. Mereka hanya berpakaian santai malam ini, dan Selina menyetir. Ketika dia sampai di tempat yang dia cari, dia membuka pintu dan keluar. Ketika dia berjalan ke gang, dia membuka koper di tangannya. Di dalam mobil, Selina mengeluarkan drone. Aku melihat mereka. Mereka bertiga ada di sini. Suara Selina terdengar melalui lubang suara. Luke berjalan tanpa tergesa-gesa ke bungalow dan membuka kunci pintu dalam 2 gerakan. Gadis yang suka mengaum sepertinya menyadari sesuatu, Selina memperingatkannya. Luke menutup pintu dan mengangkat senjatanya. Dan ada suara sesuatu yang mirip dengan pistol paku yang ditembakkan. Di ruang tamu,
Gadis berambut pendek yang baru saja berdiri itu merasakan sedikit nyeri di bahunya. Seseorang di sini. Setelah peringatan itu, dia mencoba menyerang dengan kemampuannya. Dia hampir tidak mengeluarkan suara, ketika dia mulai merasa pusing. Dia ambruk dengan bunyi gedebuk, dan raungan yang akan dia keluarkan berhenti. Luke menggerakkan senjatanya, dan gadis berkepala jamur baru saja bergegas keluar dari kamar, ketika dadanya dipukul oleh obat penenang. Bang! Kain di dadanya tiba-tiba meledak, dan obat penenangnya pecah berkeping-keping. Kecepatan Luke tidak berubah saat dia terus bergerak maju. Ketika dia sampai di pintu, gadis berkepala jamur itu bergoyang dan pingsan. Dia menggunakan kakinya untuk menahan jatuhnya agar kepalanya tidak menyentuh tanah. Dia juga melihat bajunya yang robek. Untungnya, obat penenang hanya meninggalkan luka kecil di dadanya. Puas, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke kamar tidur dan menarik pelatuknya. Seru seorang gadis. Menabrak. Terdengar suara kaca pecah saat seseorang jatuh dari jendela. Luke tersenyum dan pergi ke dapur. Dia membuka pintu belakang dan berjalan keluar. Sosok ramping tersandung melalui halaman belakang. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan efek obat penenang, tapi itu terlalu kuat. Dia keluar dari jendela dan berlari 10 meter lagi. Tangannya hampir tidak menyentuh pagar kayu di halaman belakang, ketika dia pingsan. Luke berjalan mendekat dan mengangkatnya. Kamu tidak akan menyiksa mereka, kan? Selina bertanya dengan gugup di lubang suara Luke. Luke tidak bersikap lembut ketika dia berurusan dengan para penjahat ketika dia keluar sebagai main hakim sendiri tadi malam. Dia tidak ingin membayangkan gadis-gadis itu diperlakukan dengan cara yang sama. Ketiga gadis ini terlalu ceroboh dan berlebihan, tetapi mengingat usia mereka dan konsekuensi yang mungkin terjadi, tidak baik untuk menjadi terlalu kejam ketika berurusan dengan mereka. Lukas mengangguk. Jika mereka tidak memiliki ide yang ekstrim, saya hanya akan menakut-nakuti mereka sedikit saja. Selina tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa selama mereka ingin menyakiti Claire, dia tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu. Orang ini selalu protektif. Luke mengeluarkan 2 jarum suntik dan menyuntikkan obat untuk obat penenang ke leher Stasi yang tidak sadarkan diri, sebelum dia menyuntikkan penginduksi di sisi lain. 2 menit kemudian, Stasi yang kebingungan membuka matanya, tapi pupil matanya tidak fokus. Luke menekan jantungnya dengan sedikit kekuatan dan menatap matanya. Stasi, kamu aman sekarang. Tidak ada yang akan menyakitimu. Di dalam mobil tidak jauh, Selina merinding saat dia mendengarkan. Dia merasa bahwa suara Luke sedikit aneh dan berbeda dari biasanya. Dia sekarang berbicara dengan nada datar dan lembut tanpa fluktuasi apapun, tidak ada perasaan yang biasanya hadir dalam nada suaranya yang biasa. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuatnya lebih terkejut. Setelah setengah jam bertanya sebentar-sebentar, sementara Stasi kadang-kadang terdiam, dia masih memberitahu Luke segalanya tentang mereka bertiga pada akhirnya. Mereka memiliki latar belakang yang rumit, tetapi tidak terlalu rumit. Ketika sampai pada pengalaman masa lalu tertentu, Stasi akan sangat menolak dan menolak untuk berbicara. Luke dengan tegas menghindari masalah sensitif ini. Yang lebih menarik baginya adalah mengapa ketiga gadis itu mendekati Claire dan apakah mereka mendapatkan informasi apapun darinya. Bab 761, Luke yang benar tidak takut. Ketika mereka mendapatkan jawabannya, itu sangat sederhana sehingga baik Luke maupun Selina tidak mempercayainya. Setelah memastikannya beberapa kali, dia juga menyuntik si kembar dengan penginduksi, tetapi hasilnya sama. Setelah 2 jam diinterogasi, dia akhirnya keluar dari bungalow. Di dalam mobil, Selina langsung pergi. Setelah keheningan singkat, dia berkata, apakah kita berlebihan? Luke berkata, jika mereka tidak menghubungi Claire dan baru saja mendekati kami, saya akan mengakui bahwa saya berlebihan. Selina kehilangan kata-kata. Menyentuh keluarga Luke pasti akan membuatnya kesal. Keluarga Carlos telah musnah setelah serangan mendadak. Sebagai perbandingan, ketiga gadis itu hanya disuntik dengan penginduksi dan dipompa untuk mendapatkan informasi. Mereka bahkan tidak terluka. Ini tidak terlalu banyak. Luke tidak menyalahkan Selina karena berhati lembut. Dia tidak memiliki sistem, jadi dia hanya bisa mengandalkan penilaiannya sendiri untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Namun, sistem itu telah membantu Luke menstabilkan pandangan dunianya. Dia tidak akan mudah pada siapapun yang mengancam keselamatannya. Namun, ketiga gadis itu memang tidak melakukan kejahatan besar. Mereka hanya tertarik dengan hadiah $100 juta di TV ketika mereka mencoba membebaskan seorang tahanan. Mereka tidak pernah mempertimbangkan apa yang telah dilakukan Alex Montel. Luke percaya bahwa mereka akan belajar banyak dari pelajaran ini. Mereka merasa bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan kekuatan super, dan bahwa pintu ke penjara dan berbagai lembaga penelitian akan terbuka bagi mereka. Setelah gagal menyelamatkan tahanan dan melarikan diri dari departemen kepolisian, si kembar ingin pergi, tetapi mereka tidak bisa menahan desakan Stasi.
Dari mereka bertiga, yang bertanggung jawab adalah Stasi. Meskipun kemampuan tempur langsungnya bukan yang terbaik, keseluruhan kemampuan tempur dan sifat praktisnya masih jauh melebihi kemampuan si kembar. Lebih dari setengah dari 10 kemampuan dasarnya terkait dengan pertempuran, sedangkan sisanya adalah kemampuan pendukung. Mereka semua diperoleh melalui replikasi dasar. Sederhananya, kemampuan replikasi dasar Stasi mirip dengan mode Super Learning Luke, tetapi juga sedikit berbeda. Replikasi dasar sudah merupakan cheat besar untuk dapat sepenuhnya menyalin penampilan orang lain, tetapi memiliki banyak efek samping. Dengan menggunakan replikasi dasar untuk menyentuh tubuh target, informasi genetik dan ingatan mereka dapat diperoleh. Semakin lama interaksi, semakin lengkap ingatannya sampai salinannya praktis adalah orang itu sendiri. Tapi itu juga efek samping dari kemampuan ini. Semakin teliti replikasi, semakin dalam pengaruh ingatan target, yang akan mengarah pada kondisi mental yang lebih tidak stabil, ini setara dengan penampilan kepribadian ganda. Stasi telah menggunakan kemampuan ini berkali-kali, dan ada beberapa target yang dia tiru secara mendalam, tetapi dia masih sangat terpengaruh olehnya. Kepribadiannya juga berubah dari ceria dan ceria menjadi mudah tersinggung dan sensitif. Terakhir kali, Luke telah menggagalkan rencana mereka untuk membebaskan Alex dan menangkap si kembar dan menempatkan mereka dalam tahanan, yang memperumit perasaannya terhadap Luke. Dia memiliki beberapa kepribadian yang menyukai penampilan, dan dia menyukai penampilan Luke yang cerah dan tampan. Ada beberapa kepribadian yang picik dan marah, dan tidak bisa memaafkannya karena merusak rencana mereka untuk menghasilkan uang. Bagaimanapun, dia tidak mau mengakui kekalahan dan pergi. Setelah perjuangan, dia membuat pilihan yang tidak rasional, tinggal di Los Angeles dan membuat masalah untuk Luke. Tetapi ketika semua dikatakan dan dilakukan, ketiga gadis itu bukanlah orang yang kejam. Rencana balas dendam mereka adalah mengumpulkan bukti korupsi Luke dan kemudian mempublikasikannya sehingga dia kehilangan pekerjaannya. Menggunakan kemampuannya untuk mengubah penampilan, Stasi mencari-cari bukti Luke mengantongi uang kotor. Jika itu orang lain, mereka pasti akan menjadi gila karena marah. Tapi tubuh lurus tidak takut pada bayangan miring. Sebagai detektif muda terbersih dan paling menjanjikan di Los Angeles, dia tidak pernah korupsi, dan tentu saja tidak takut diselidiki. Secara alami, tidak ada kemajuan dalam penyelidikan Stasi. Awalnya, dia mencoba melakukan kontak langsung dengan Luke. Replikasi dasar membutuhkan kontak fisik, dan itu tidak boleh terlalu lama. Tapi Luke selalu menjaga jarak dari orang-orang. Dia suka memakai sarung tangan buatan sendiri saat bekerja, dan berjabat tangan bukanlah pilihan. Bahkan lebih mustahil untuk menabraknya. Stasi telah mengambil identitas yang berbeda dan berpura-pura terpeleset dan jatuh di dekatnya, sehingga mengambil kesempatan untuk menabrak Luke, tetapi Luke selalu dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dan jika dia tidak menabraknya, dia benar-benar jatuh. Dia tidak punya pilihan selain menyerah ketika menghadapi seseorang yang sulit ditangani seperti Luke. Setelah melalui banyak lika-liku, dia akhirnya mengetahui bahwa Luke sering datang ke Akademi Kepolisian untuk mengunjungi saudara perempuannya, Claire, yang sedang berlatih di sana. Adapun Clarice yang asli, sesuatu telah terjadi di rumah baru-baru ini, dan dia segera meninggalkan sekolah. Jadi, Stasi menggantikan Clarice dan ingin melihat apakah ada petunjuk dalam ingatan Claire, hanya untuk mengetahui bahwa dia tidak dapat mengaksesnya. Pada saat itu, Luke dan Selina muncul di pesta, dan dia pergi mencari Luke. Menari adalah kesempatan sempurna untuk menyentuh tubuhnya. Faktanya, Luke tidak memakai sarung tangan malam itu. Dia senang ketika dia menjabat tangannya. Tapi sebelum dia bisa merayakannya, dia menyadari bahwa dia juga tidak bisa membaca ingatan Luke. Mengingat bagaimana dia tidak bisa membaca ingatan Claire, dia hanya bisa berspekulasi bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang keluarga Luke. Dia segera mengalihkan target ke Selina. Seorang detektif bahkan lebih dekat dengan pasangannya daripada istrinya. Dia juga tahu bahwa Selina dan Luke tinggal bersama. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Tapi Luke tidak memberinya kesempatan. Dia menyeretnya keluar untuk menari. Ketika dia menyelidiki Luke, dia telah memeriksa file internal Departemen Kepolisian dan mengetahui bahwa pria itu memiliki tingkat keberhasilan yang menakjubkan dalam hal memecahkan kasus dan kemampuan tempur yang luar biasa. Itulah sebabnya dia dapat menangkap si kembar dengan mudah malam itu. Tidak berani membangkitkan kecurigaannya, Stasi hanya bisa mundur. Keesokan harinya, Claire datang ke Akademi Kepolisian untuk menyelesaikan prosedur administrasi untuk meninggalkan sekolah. Stasi pergi ke Claire dan menanyakan beberapa pertanyaan sebelum dia akhirnya memutuskan untuk pergi jauh ke dalam sarang harimau untuk mencari kecerdasan. Luke memang memiliki banyak rahasia, tetapi dia membawa semua yang tidak bisa diungkap dalam inventarisnya. Sistem akses pintar memungkinkan Stasi, yang menyamar sebagai Luke, masuk dengan mudah. Tetapi sebelum dia dapat menemukan bukti, Luke tiba-tiba kembali ke rumah dan menghalangi pelariannya.
Itulah keseluruhan cerita. Setelah merenung sejenak, Luke tiba-tiba merasa sedikit malu. Sepertinya, dia lebih dari pelanggar hukum daripada mereka. Tak satu pun dari ketiga gadis itu pernah membunuh siapapun sebelumnya. Mereka juga telah menipu dan memeras pria kaya yang ingin bermain-main dengan gadis-gadis muda. Sebagian besar dari mereka hanya bisa menelan harga diri mereka ketika berhadapan dengan Stasi yang kuat dan terampil secara fisik. Karena Stasi tidak pernah menggunakan wajahnya sendiri, sulit bagi orang-orang ini untuk menemukannya. Setelah memeras orang-orang semacam ini sesekali, mereka dengan tegas akan meninggalkan operasi ini. Jika pihak lain menolak untuk membiarkan mereka pergi dan mengintai di dekatnya, si kembar, yang tidak pernah menunjukkan wajah mereka, akan diam-diam menyerang.